Kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari terkait Smart Mobile. Aplikasi Smart Mobile merupakan aplikasi yang akan kita gunakan untuk pengambilan data di lapangan yang dapat di-download di aplikasi Play Store. Tampilan awal Smart Mobile akan seperti ini. Di sini ada Smart Desktop, Smart Connect, dan lainnya. Untuk kita yang sekarang ini kita menggunakan Smart Desktop karena posisinya kita tidak online. Jadi ketika kita mengambil data di lapangan itu tidak langsung connect ke admin yang ada di kantor saksi atau kantor balik. Namun kita menggunakan aplikasi yang offline yang semuanya akan dilakukan secara manual untuk pengiriman data. Bentuk aplikasi Smart Mobile bentuknya seperti ini. Ini adalah aplikasi Smart Mobile. Terus di sini ada connect, ada project, ada map, ada setting. Nah, di setting kita bisa lihat about, ada di sini about-nya, terus edit project. Edit project ini kita untuk menambahkan paket data yang sudah dibuat pada aplikasi Smart Desktop. Untuk menambah di dalam aplikasi Smart Mobile Project tadi atau paket tadi, kita bisa klik add, terus klik misalkan RBM gitu, paket yang sudah dibuat. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kita tinggal klik ya, atau kita tinggal kembali. Ini kita lihat projectnya sudah muncul di sini. Tadi kan projectnya tidak bisa diklik sama sekali, project sudah muncul. Nah, ada dua cara selain cara tadi. Cara yang kedua menggunakan Smart Desktop. Dalam menggunakan Smart Desktop ini, tentunya paket yang tadi harus kita simpan di dalam aplikasi kita, ya. Aplikasi kita di dalam folder Android data org/cybermobile.sm files. Nanti kita bisa paste di device. Ini masuk ke dalam memori internal dari handphone kita sendiri. Nah, itu cara pertama, dan cara kedua seperti tadi ya. Kita tinggal edit project, terus kita tinggal selanjutnya offline maps. Nah, ini digunakan untuk membersihkan data-data yang sebelumnya pernah kita pakai tapi saatnya sekarang tidak kita gunakan. Seperti misalkan tadi RBM sebelumnya kita pakai, ya ini ya, ini punya saya 20 bulan 11 2023, ini saya hapus saja karena ini cukup memberatkan pengguna aplikasi Smart Mobile ya, karena informasinya sih ini akan membuat map sebelumnya itu bisa tampil. Jadi ketika kita membuka maps di aplikasi Smart Mobile itu bisa agak loading begitu. Nah, ini yang RBM yang sudah muncul. Terus kalau kita delete ini kita harus klik kiri klik tahan baru bisa terdelete. Jadi mengantisipasi adanya kesalahan dalam mengetik. Jadi untuk memastikan kita harus tahan ya. Oke. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke project. Di sini di project kita bisa buka projectnya. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Di sini ada map atau peta yang ada, terus setting, pengaturan, export data. Export data ini nanti digunakan untuk mengirim data yang sudah kita ambil di lapangan. History ini untuk mengetahui data yang kita ambil di lapangan seperti apa sebelum kita ekspor ya. Terus report incident ini digunakan untuk mengambil data yang tanpa perencanaan. Misalkan kita jalan di kawasan tapi kita tidak punya perencanaan atau melakukan kegiatan apapun, tapi menemukan misalkan gangguan seperti tebangan atau satwa liar, kita tinggal report incident saja ya. Report incident tampilannya akan seperti ini. Nah, terus di sini ada pengamat, lokasinya. Nanti bisa diklik di sini untuk mengambil data lokasi. Nah, secara otomatis
aplikasi ini akan merekam data yang merekam lokasi kita. Nah, distance dan bearing ini digunakan untuk menembak lokasi yang kiranya ada letak daerah-daerah yang cukup jauh dan tidak dapat kita jangkau dalam waktu tertentu, misalkan karena posisinya yang sangat curam seperti itu. Nah, ini jarak dari lokasi kita berdiri. Terus nanti di sini ada bearing ini itu azimutnya. Nah, ketika kita sudah mengisi ini, terus kita tinggal mengisi make observation. Nah, di sini nanti kita tinggal isi data-data sesuai dengan apa yang kita ambil atau kita temukan di lapangan. Misalkan di sini saya coba untuk mengambil fitur ya. Di fitur ini ada pal batas. Nah, nanti masuk di record. Ini untuk pengambilan gambarnya ini kita setel menjadi 5 gambar per satu kali kegiatan. Tidak bisa lebih. Terus di sini ada perekam suaranya ya. Jadi teman-teman bisa untuk merekam suara yang ada di yang kita temukan di lapangan. Terus ini tinggal lepas. Ada beberapa tampilan ya, ada beberapa tampilan ketika kita mengambil data. Pertama itu dia akan muncul seperti ini, ada HP yang muncul seperti ini, ada yang HP yang ketika mengelik fitur pal batas tadi itu dia langsung muncul seperti ini ya, langsung menunya lengkap. Nah, ini kita tinggal isi saja sesuai dengan apa yang kita temukan, nomor filenya, di pertemuan, kondisi, perjalanan lanjut. Nah, untuk bintang seperti ini diwajibkan untuk mengisi. Ya, kalau kita tidak mengisi, nah ini nomor PAL misalkan 123 ya, kita coba isi ya, masuk kawasan tanpa izin. Di pertemuan kita lihat ya, karena ini kan PAL batas atau fitur tadi, kita masuk ke fitur alami. Kita masuk ke PAL batas. Di pertemuannya tadi apa, beton misalkan, karena kan kita merekam fitur alami yaitu pal batas tadi, jadi kita harus nyari di sini ya pal batas juga ya. Terus kondisinya apa, hilang, rusak, baik, perlu tindak lanjut atau tidak, keterangan apa, isi status tindak lanjut, tanggal tindak lanjut ya. Ini perekamnya. Oke, setelah kita isi, kita tinggal centang saja. Nah, ini datanya sudah muncul ya. Datanya sudah muncul, kita tinggal balik. Oke, kita okekan. Kita balik lagi. Nah, kita save. Nah, ini kan sudah terbaca satu data yang kita ambil menggunakan data insiden. Jadi muncul cuma satu data saja ya. Terus nanti jangan lupa untuk simpan, karena kalau kita tidak simpan berarti datanya tidak akan berubah, trackingnya tidak akan berubah, lokasinya tidak akan tersimpan gitu ya. Ini wajib kita simpan, jadi setiap kali kita mengambil data, misalkan kita di satu titik yang sama menemukan beberapa temuan, kita bisa klik banyak, kita bisa observationnya banyak, tetapi kita tidak lupa untuk mengklik save setelah menambahkan observasi atau temuan yang kita dapatkan. Nah, ini kita isi, misalkan kita tinggal klik save. Nah, ini history akan muncul seperti ini semua. Biasanya di history ada, di sini insiden, mohon maaf tadi harusnya dia munculnya di insiden. Ini historinya patrol, ini historinya insiden. Tapi karena saya sudah ekspor tadi datanya, maka dia tidak muncul lagi di sini. Ya. Terus untuk start patrol, nah ini kita mulai mengisi lokasi, mengisi transport tipenya apa, jalan kaki misalkan, membawa senjata atau tidak. Kalau membawa senjata centang, kalau tidak ya tidak usah centang.
timnya apa, gabungan, mitra atau PT. Lalu stasiunnya di mana, di resort mana kita akan melaksanakan kegiatan, mandatnya apa, misalkan kegiatan registrasi dan identifikasi ya. Objeknya, nah di sini objektivitasnya kita isi sesuai dengan nomor ST kita, misalkan melakukan kegiatan project open area di resort di Pandak PTN wilayah 35 SPTN wilayah 2 lah dewa ya, seperti ini sesuai dengan bunyi redaksi ST yang kita miliki. Nah, centang, terus komennya di sini ditulis misalkan ini kegiatan P ya, P atau polutan penyuluh ya, dan kegiatan P terus resortnya apa di Pandak atau pelokutan juga boleh, pelokutan di Pandak ya, pelokutan di Pandak. Nah, ini kita tinggal isi siapa pelaksananya. Di sini kita bisa searching misalkan ya, Deski Mario Ferdinand yang kita centang. Terus kita pilih leadernya siapa misalkan. Oke, nah setelah itu kita centang. Nah, ini kita sudah masuk di lokasi untuk pengambilan datanya atau pengambilan temuan yang kita dapatkan di lapangan. Di sini pengamatnya kita misalkan tulis, jadi dalam satu tim itu pengamatnya misalkan ada 2 atau sudah ditentukan 1, karena lebih sebaiknya sih untuk satu tim kita pengamatnya cukup 1 orang saja, yang misalkan siapa yang ditugaskan oleh leader untuk melakukan pengamatan, mengambil data ya, misalkan lokasinya itu. Misalkan kita mengambil data pengelolaan ya, kemarin saya masukkan itu konsep tupa dan tipe ekosistem. Ini rencananya kita akan gunakan di tahun depan, tadi setelah pembaruan pembaruan paket ya. Kita tinggal klik ini record, set record, harus lokasi yang membuat hutan apa, hutan di Pandak ya. Open area kah tidak? Open area ini yang dimaksud adalah daerah yang rusak karena akibat atau aktivitas manusia seperti itu. Kalau misalkan cuma savana saja, mungkin itu memang tipe ekosistem yang dari dulu seperti itu. Kalau open area kita centang, kalau tidak open area kita centang. Kalau dari depan lahannya apa? Sekunder, savana, pemukiman, tanah terbuka, tubuh air, dan kita klik saja. Keterangan apa? Ditemukan misalkan bukan savana sekitar pengamat. Nah, seperti itu ya. Terus tipe ekosistem, nah, kita tentukan tipe ekosistemnya. Di sini ada buatan ini gangguan aktivitas manusia seperti tadi pemukiman, terus lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Itu nanti kita bisa masukkan di ekosistem buatan. Terus di lainnya juga kita bisa klik. Jadi untuk kawasan manusia tanah daru dan Lewang Gamut ini, untuk tipe ekosistemnya cuma ada beberapa saja ya. Seperti di sini ada 9. Nah, kita klik saja ya varian atau apa. Terus kita centang. Nah, sini akan muncul datanya. Kalau kita misalkan kita mau ambil data lagi di satu tempat yang sama, kita tinggal add record. Tapi kalau kita pindah ya, kita tinggal centang dulu. Jadi kalau misalkan nanti ada tambahan di selain data ini, kita bisa add record di satu tempat yang sama ya. Tapi kalau kita pindah ke tempat yang lain, kita tinggal centang saja
centang lagi, kita save dulu. Oke, nah datanya hilang. Itu sudah pindah ke sejarah. Ya, ini history. Muncul di history ya. Jadi tadi yang terekam itu koordinat ground check open area ya. Selanjutnya kita jalan lagi, kita temukan misalkan apa ini di sini aktivitas masnya ada pembalakan ya, misalkan pembalakan, kita tinggal foto kita ambil datanya, terus di sini nomor LK-nya apa gitu, tulis ya, pelanggaran ya atau bukan, ke pertemuan karena tadi kita pembalakan berarti kita masuk di sini ya, pembalakan apa kayu bulat misalkan jenis tumbuhan yang dibalak misalkan ini. Nah ini sebenarnya untuk jenisnya ini masih banyak yang nama daerahnya mungkin belum ada. Nanti teman-teman bisa untuk memberi masukan ke kami. Terus jumlahnya misalkan 88 atau 8 gitu ya, 8 batang. Satuannya apa, batang misalkan, usia temuan misalkan berapa, kita tinggal pilih saja ya. Sini ada lainnya juga kalau teman-teman mau pilih yang lainnya, keaktifan, aktif atau tidak aktif ya. Tindakan, tanda pelaku apa, kalau tindak lanjut atau tidak, keterangan tinggal diisi, kita bukan tebangan, cukup luas di daerah titik ya. Status tindak lanjut masih proses, terselesaikan tindak lanjut lainnya akan dipilih ya, tinggal tindak lanjut ya, tinggal digeser aja. Oke. Nah ini sudah selesai satu. Nah kalau sama seperti tadi, kalau kita misalkan di satu titik yang sama menemukan beberapa temuan, kita tinggal add record. Tapi jika kita sudah selesai dengan temuan yang ada di satu lokasi kita berdiri saat ini, kita tinggal centang kembali ya. Kembali. Nah ini ada pembalakan, koordinatnya ini, kita save. Oke, pembalakan tadi hilang ya, secara otomatis hilang. Nah story kita sudah punya dua kegiatan patrol, insiden ya. Terus tampilan mapnya seperti ini ya. Ini karena kita ada di Singapura. Oh, ini posisinya lagi di luar negeri. Nah, mungkin demikian ya. Kalau misalkan nanti suatu saat kita mau membatalkan gitu ya. Untuk membatalkan sebenarnya tinggal kembali saja. Misalkan nanti seperti ini ya. Add records. Nah ini nggak jadi nih kita isi. Kita tinggal kembali saja. Kita misalkan kita sudah isi nih. Kita isi yang bintang saja, karena kalau tidak diisi yang bintang tidak akan mau. Di sini sih nggak bisa terhapus ya, tapi kemarin waktu menggunakan handphone ini seharusnya bisa terhapus. Kemarin di HP bisa terhapus ya. Nah kita anggap ini selesai ya, kita save. Oh lokasinya belum ada, belum muncul.
Nah, di sini untuk sebenarnya kita admin ini berharap untuk satu kegiatan itu cukup satu file JSON saja. Kita tidak menggunakan dua file JSON karena ini cukup memudahkan admin dari tingkat seksi maupun tingkat balai dan nanti dianalisa di tingkat koordinator fungsional. Itu kita biar tidak terlalu ribet, kita menggunakan satu file satu kegiatan saja ya. Jadi caranya nanti kalau misalkan kita 3 hari mengambil kegiatan atau 3 hari berkegiatan, itu kita tinggal post patrol saja ya, jeda patroli bahasa jeda patroli. Nah, ini akan seperti ini, patroli post. Nah, nanti kan bentuknya seperti ini, resume patroli. Jadi kita tidak end patrol dan tetap nanti kalau kita mau sambung tinggal sambung. Jadi nanti tulisannya di sini resume patrol lagi, tidak start patrol lagi atau lanjutkan patroli ya. Kalau bahasa Indonesia nanti di sini tinggal tulisannya lanjutkan patroli. Ini tidak ada masalah ya kalau kita jeda patroli ini apa saat itu HP kita tiba-tiba lowbat ya, tiba-tiba lowbat atau seperti apa, ini datanya akan tetap ada, dan setelah kita nanti misalkan punya setelah mencharger HP kita, nanti kita bisa membuka aplikasi Smart Patroli dan bentuknya akan tetap sama seperti ini, resume patroli atau lanjutkan patroli, tidak akan start patroli. Jadi data teman-teman bisa tetap ada gitu, jangan khawatir untuk itu ya. Nanti kalau misalkan di akhir terakhir baru kita klik akhir patroli. Untuk untuk pengambilan data ini sebenarnya tergantung dari HP masing-masing. Kemarin ada beberapa kendala dari HP teman-teman itu, ada yang ketika HP-nya mati layarnya itu nanti trackingnya tidak muncul sesuai dengan jalur yang kita lalui. Tapi ada juga yang ketika tertutup layarnya itu bisa mengambil tracking sesuai dengan jalur yang dilalui ya. Nah, misalkan kita lanjut ya, resume patroli hari kedua, kita lanjut. Nah, ini dia akan merekam sesuai dengan titik mulai patrolinya. Ya, jadi ketika kita berhenti misalkan di lapangan kita berhenti karena sudah malam, kita balik, kita resume patrol, kita jeda patrol, kita balik lagi ke kantor resor. Di kantor resor paginya kita start patrol lagi ya. Jadi nanti koordinat yang terbaca itu ya di kantor resort. Nah, kita jalan, ini otomatis trackingnya nanti akan terbaca, kita dapat temuan, kita tinggal lanjut saja ya, seperti tadi. Oke, misalkan semua data sudah kita ambil dan sudah akhir patrol, kita tinggal akhir patrol dulu ya. Akhir patrol. Nah, ini jangan lupa klik tahan. Untuk menghindari kesalahan, kita aplikasinya disiapkan untuk klik tahan. Nah, ini story nanti muncul di sini. Ini kan tadi insiden, ini patrol. Nah, data-data kita muncul di sini. Ya, ini bisa diklik, bisa dilihat lagi. Oh, ini delete-nya ya. Kalau memang salah nanti di story bisa di delete. Ya. Kalau tidak sesuai kita delete, kita edit juga bisa ternyata. Oh, bisa diedit, bisa juga ternyata. Datanya bisa kita edit. Confirm. Oke. Nah, bisa saja tuh kembali ke sini untuk. Nah, ini post patrolnya tanggal sekian. Terus kita melanjutkan patroli jam berapa juga akan terbaca. Dan kita mengakhiri patroli juga jam berapa akan terbaca ya. Nah, inilah data-data kita nanti. Selanjutnya data ini akan kita kirim ke admin tingkat seksi.
Jadi kita tidak langsung melangkahi seksi ketika melakukan kegiatan, tapi kita berikan dulu data ini kepada admin seksi ya. Itu caranya ekspor data. Kita tinggal ekspor data saja ya. Nah, klik ekspor data. Oke, sukses. Data is ready for import from desktop. Oke. Setting. Nah, di setting sini kita akan melihat data yang kita ekspor tadi. Data terekspor itu ada di sini, ekspor data. Ya. Kita tinggal pilih saja sesuai waktunya ya. Sesuai waktunya kita terakhir end patrol kapan. Nah, itulah yang waktu yang kita lihat. Misalkan ini kita tinggal bagikan ke WhatsApp misalkan, kemana. Nah, kita tinggal klik bagikan sebelah kanan bawah ini ya. Bagikan, nanti kita berpindah ke WhatsApp gitu, ke admin seksinya. Nah, itulah ya, begitulah cara untuk mengambil data lapangan menggunakan smart mobile ya. Saya rasa ini hanya perlu untuk diulang-ulang terus saja, sehingga nanti kita masing-masing bisa menyesuaikan penggunaan aplikasi smart mobile ini. Demikian